Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Timur, Insinyur Haji Yusuf Rohana beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Jawa Timur, Dr. Kiai Haji Muhammad Ajir Abdi Munib beserta seluruh jajaran. Yang terhormat BPH DP PKS Jawa Timur, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang Kaderisasi beserta seluruh jajaran. Yang terhormat pimpinan fraksi PKS, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang terhormat seluruh pengurus dari tingkat wilayah, tingkat daerah, kecamatan dan ranting di seluruh Jawa Timur. Dan yang kami cintai, seluruh anggota keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di berbagai penjuru Jawa Timur. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, baik secara langsung maupun online melalui Zoom dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melindungi dan mencurahkan kasih sayangnya untuk negeri kita tercinta. Kedua, marilah kita haturkan doa untuk para pahlawan, para pendiri bangsa yang telah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Semoga jasa-jasa pengorbanan mereka mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, marilah kita juga berdoa untuk para tenaga medis yang telah berjuang keras mengobati dan merawat para korban pada saat pandemi COVID-19. Mereka adalah para pahlawan masa kini di masa pandemi yang mana mereka terus-menerus tiada henti membantu warga agar sembuh dari sakitnya. Selanjutnya tidak lupa mari kita haturkan doa untuk para guru, keluarga dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua kesalahan mereka, menerima amal baiknya dan mendapatkan terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur yang saya cintai, izinkan saya menyampaikan beberapa amanat dari Presiden PKS Haji Ahmad Sayhu sebagai berikut. Tema umum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini secara nasional adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebagai bangsa, kita sangat bersyukur mampu melewati pandemi COVID-19 dengan baik. Secara khusus, PKS menetapkan tema Patriot Pelayan Rakyat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini. Tema ini sejalan dengan pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar PKS yang menyatakan partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik dan pelayanan. Akhlak mulia dan pelayanan merupakan karakter yang dibutuhkan dalam interaksi sesama manusia. Inovatif menjadi prasyarat bagi kemajuan bangsa, sementara sikap patriotik menunjukkan kesiapan untuk berjuang dan berkorban demi tujuan luhur. Patriotisme bukanlah cerita fiktif atau mitos, namun kenyataan yang hadir di tengah kehidupan kita. Bukan kisah masa lalu, melainkan fakta yang bisa ditemukan pada hari ini di sekitar kita. Kita juga bisa menjadi patriot yang mengharumkan bangsa. Sebagai contoh, tim nasional Indonesia U16 berhasil mengharumkan bangsa dengan meraih gelar juara AFF U16 tahun 2022 yang sangat membanggakan.
Bahkan patriotisme dapat hadir di rumah kita dari orang-orang terdekat dengan kita, dari sosok orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Pengorbanan tulus mereka bisa memberikan sentuhan semangat patriotisme kepada putra-putrinya. Sebelum timnas U16 bertanding di final, mereka diminta untuk menatap foto kedua orang tua mereka masing-masing, memohon doa dan restu kepada orang tua. Apalagi orang tua mereka pun dihadirkan secara langsung di stadion untuk menonton anak-anak mereka yang sedang bertanding. Kehadiran orang tua membersamai perjuangan telah melecutkan semangat tanpa batas para punggawa timnas U16 hingga berhasil meraih kemenangan 1-0 melawan Vietnam dan menjadi juara. Prestasi anak-anak muda timnas U16 dan prestasi-prestasi gemilang yang telah ditorehkan generasi muda lainnya harus menjadi inspirasi bagi kita. Pemuda masa lalu juga telah menorehkan tinta emas, mengukir sejarah gemilang. Sejarah kemerdekaan Indonesia tertulis jelas tentang peran anak-anak muda. Milestone-nya dimulai saat mereka mendirikan Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan organisasi kebangsaan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 1928 dan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Satu hari sebelum hari bersejarah tersebut, Bung Karno diculik oleh anak-anak muda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Mereka mendesak agar Bung Karno segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Desakan itu berbuah hasil pada keesokan harinya. Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pasca kemerdekaan, peran pemuda tak surut. Mereka terus bergerak dan berjuang ketika situasi bangsa dianggap sudah keluar dari cita-cita para pendiri bangsa. Mereka menyuarakan aspirasi rakyat agar didengar dan diperhatikan oleh penguasa. Kita ingat peristiwa 1998. Gerakan mahasiswa telah berperan signifikan mengantarkan bangsa Indonesia pada era baru reformasi yang lebih baik. Oleh karena itu, anak-anak muda hari ini harus meneladani pendiri bangsa. Mari kita menjadi patriot masa kini dengan memberikan karya nyata di berbagai bidang keahlian masing-masing. Pemuda sampai kapanpun dan dimanapun harus tetap menjadi agen perubahan. Mereka berteriak paling lantang ketika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan merebak di mana-mana. Mereka harus ada di garda terdepan saat rakyat tak lagi merdeka menyuarakan aspirasinya. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur yang saya cintai, kemerdekaan kita diperjuangkan generasi demi generasi di atas darah jutaan pahlawan dari seluruh Nusantara, mulai Sabang sampai Merauke, mulai Miangas sampai Pulau Rote. Kemerdekaan yang disumbangsihkan oleh beragam suku bangsa dari ribuan pulau yang membentang di Katulistiwa. Sejarah kemerdekaan yang lekat dengan gotong royong, kebersamaan, dan persatuan dari seluruh elemen anak bangsa. Karena itu, Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jupri juga menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa Indonesia adalah milik kita semua. Indonesia ini milik kita semua. Titik temu kebangsaan kita bernama Pancasila, yang diterjemahkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita boleh berbeda suku, berbeda ras, agama, dan antar golongan, tapi kita hidup sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, Indonesia. Pancasila adalah pedoman kita untuk hidup berdampingan secara damai di bumi Allah bernama Indonesia. Perbedaan adalah sunatullah, bahkan satu di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bukan perbedaannya yang menjadi fokus kita, tapi persatuan kita untuk mengokohkan keindonesiaan. Itu mengapa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka adalah kekayaan kita, Tunggal Ika adalah cara kita membesarkan dan memajukan Indonesia. Bangsa ini bangsa besar dalam seluruh aspeknya, wilayahnya, sumber daya alamnya, suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya, agamanya, dan alam pikiran manusianya. Dalam kebesaran bangsa Indonesia tersebut, kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh merasa paling hebat sendiri, tidak boleh merasa paling Pancasila dan NKRI. Sikap yang demikian hanya akan memecah belah, mensegregasi, menimbulkan disharmoni dan akhirnya disintegrasi bangsa. Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian. Bangsa ini akan menjadi besar dan maju jika kita saling bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, dan status atau strata sosial ekonomi. Inilah yang kita sebut persatuan Indonesia. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan contoh bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan persatuan dan bukan dengan perpecahan. Mari kita hentikan sikap permusuhan, memecah belah, menyebarkan fitnah, hoak dan kebencian di antara sesama anak bangsa. Sikap tersebut bukan saja tidak berfaedah, tapi lambat laun menjerumuskan bangsa ini pada kehancuran dan negara gagal. Sikap tersebut juga sangat jelas dilarang agama dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali pada jati diri bangsa kita yang ramah, sopan santun, tenggang rasa, tepo saliro dan gotong royong. Hidup bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali lagi, Indonesia adalah milik kita semua. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur, demikianlah Dr. Salim memberikan pesan dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 ini. Kita sebagai warga Jawa Timur sangat merasakan relevansi pesan tersebut. Sebagai provinsi dengan kabupaten kota terbanyak di Indonesia, dengan aneka telaga budaya, mulai Mataraman, Are, Pantura, Pandalungan, Madura, Tapal Kuda hingga Osing, dengan penduduk 40 juta jiwa, serta sederetan sejarah sosial budaya, politik dan ekonomi yang panjang, Jawa Timur selalu menjadi barometer bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk terus mempertahankan semangat gotong royong, spirit persatuan, dan suasana kebersamaan dalam setiap upaya pembangunan mengisi kemerdekaan demi terwujudnya kondisi rakyat Jawa Timur yang sejahtera lahir dan batin. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan progres yang baik. Hal ini dapat dilihat dari data BPS Jawa Timur yang mencatat perekonomian Jawa Timur di kuartal kedua 2022 tumbuh positif 5,74% dibandingkan kuartal kedua 2021. Perekonomian Jawa Timur yang diukur produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 677,52 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 438,03 triliun. Namun demikian, masih ada PR dari pemerintah. Walaupun pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka penurunan kemiskinan tertinggi se-Indonesia, namun jumlah penduduk miskin masih sangat besar, yaitu pada angka 4,259 juta orang. Tentunya ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus mampu melakukan kolaborasi dengan semua pihak.
Potensi sumber daya alam Jawa Timur yang sangat luar biasa tentunya menjadi modal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Potensi kekayaan alam berupa lahan pertanian, wilayah pesisir yang sangat luar biasa harus mampu dioptimalkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan sebaik-baiknya. Selain itu, potensi sumber daya manusia di mana generasi Z dan generasi milenial mencapai 49% lebih juga merupakan potensi yang luar biasa dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan rumah ini. Pembinaan generasi Z dan generasi milenial dalam hal pembinaan moral dan juga pembinaan kemampuan teknologi digital sehingga para generasi Z dan generasi milenial mampu melakukan transformasi untuk merespon perubahan zaman dan mampu menghadapi era globalisasi ini dengan baik. Dengan demikian, kita optimis bahwa setiap persoalan yang ada seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, pengangguran, kerusakan lingkungan yang melanda wilayah Jawa Timur dapat kita atasi bersama. Selanjutnya, wilayah Jawa Timur yang sangat luar biasa terdiri dari 7.724 desa dan 777 kelurahan merupakan satu kekuatan yang harus terus dibangun. Saat ini Jawa Timur menyumbang 23,88% jumlah desa mandiri terhadap nasional. Dengan jumlah desa mandiri 1.490 desa pada tahun 2022 serta 3.906 desa status maju dan 2.326 desa status berkembang. Terakhir, perhatian terhadap sektor koperasi dan UMKM juga harus terus ditingkatkan. Koperasi dan UMKM merupakan tulang punggung utama dalam perekonomian Jawa Timur, di mana sektor ini menyumbang 57,25% terhadap PDRB Jawa Timur. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur yang saya cintai, pada akhirnya mari kita bersama untuk turut memberikan kontribusi dalam melakukan pembangunan di Jawa Timur dengan modal persatuan dan kebersamaan menjadi titik tolak bersama Partai Keadilan Sejahtera untuk terus berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan, memberikan pembelaan, pemberdayaan dan pelayanan kepada seluruh rakyat Jawa Timur tanpa pandang suku, bangsa dan agama, berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan bersama. Segenap pengurus dan anggota PKS Jawa Timur siap sedia menjadi patriot pelayan rakyat sehingga kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.